Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di waktu duha kita bersama berkumpul di tempat yang Allah cintai, yaitu masjidnya, untuk kita mengadakan sesuatu amalan yang Allah ridho, yang Allah cintai, yaitu thalabatul ilm, menuntut ilmu. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Di pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan dari kitab Al-Aqidatus Shahihah yang ada pada kitab ini, yaitu Risalatul Ma'iyah. Sebelumnya mohon maaf atas terlambatnya diadakan kajian, yaitu lewat dari waktu yang telah ditentukan, yaitu jam 10. Qadarullah wa masyafa'ala, disebabkan tidak adanya sahibul acara sehingga terlambatnya acara kita pada pagi hari ini. Kita mulai. Sebelumnya akan sangat bermanfaat bila mana kita mengetahui tujuan kita, belajar kita di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengucapkan wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah Tuhanku atas ilmu yang engkau berikan kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Bagaimana dengan kita sebagai umat Islam yang jauh masanya daripada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk minta tambahan ilmu. Betapa pentingnya ilmu ini di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidaklah amalan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, kecuali pondasinya adalah ilmu. Sehingga kita mengetahui antara hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik. Bila mana kita tidak memiliki ilmu, maka akan sangat mudah kelirunya, akan sangat mudah untuk menyimpangnya. Sehingga tidak sedikit orang yang beramal tetapi Allah justru murka. Tetapi Allah tidak meridhoinya. Lantaran sebabnya adalah karena dia beramal tanpa ilmu. Bahkan tepatlah apa yang dituliskan oleh oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Kitabul Ilm. Sebelum beliau rahimahullah menuliskan kitabnya, beliau menuliskan dengan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu
sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi akan ditanya, ya, atas dasar apa kamu beramal? Tidak kemudian dibiarkan atau malah mendapatkan pahala, ya. Maka di sini barakallahu fikum, ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum, semangat belajar karena keutamaan ilmu ini adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi sebab amalan yang kita lakukan itu shawab atau benar, akan diterima makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kita ilmui bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah kita mengamalkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika nama Nabi kita disebut, kita senantiasa bersalawat kepadanya. Man shalla alayya salatan wahidatan wa sallallahu alaihi asran. Riwayat Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan memberikan balasan 10 kali salawat kepadanya. Artinya 10 kebaikan, 10 pahala, ya. Maka di sini selalu mengingatkan diri saya maupun jamaah sekalian, barakallahu fikum, untuk senantiasa memakmurkan, membasahi lisan kita dengan salawat kepada Nabi. Bukan salawat bid'ah, tetapi salawat yang sudah kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan salawat yang diajarkan oleh Nabi kita kepada para sahabatnya, kepada kita umat Islam. Maka di sini jamaah barakallahu fikum, pada tiap hari Jumat perbanyaklah membaca salawat ini atau membaca salawat yang lain. Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dan seterusnya. Ya. Ini adalah bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan melakukan suatu amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan atau diperintahkan Nabi kita. Seperti mengadakan suatu acara-acara yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya, tidak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan para sahabat pun tidak pernah semasa hidupnya, sepeninggal Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakannya. Sungguh sangat mengherankan kita umat Islam yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari keutamaan, justru kita melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadisnya, umatku itu akan mendatangi telagaku. Ya, umat Islam itu akan mendatangi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kebutuhannya, untuk minum. Ya, tatkala umat manusia kehausan, kepayahan, kesusahan, ya. Kapan itu? Ketika bumi langit sudah tiada. Kiamatul kubra. Ya. Sudah musnah kehidupan di dunia maupun yang ada di langit. Langit tilapnya, ya, digulung. Bumi dihancurkan. Maka yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yaitu alam yang disebut padang mahsyar. Maka apa? Dihalaulah umat Islam yang hendak mendatangi
telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, mereka itu adalah sahabatku, mereka itu adalah sahabatku, mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Mengapa dihalaunya? Bukankah telah dijanjikan bagi umat Islam, bagi umatku, untuk mereka mendatangi telaga ini dan mereka meminumnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berkata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu. Engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatmu. Maksudnya apa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak pula disetujui oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah merayakan acara kelahirannya. Para sahabat pun demikian, tidak pernah satu dari sahabat pun athar ya yang mengatakan atau menyebutkan atau melakukan acara tersebut. Bahkan disepakati pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat mengherankan ya, bila mana mereka berbahagia kemudian mengadakan acara bid'iyah, Maulid Nabi. Maulid Nabi ini diperselisihkan oleh ulama dalam arti hari kelahiran, bulannya. Adapun tahunnya disepakati tahun gajah. Ya. Tetapi diperselisihkan tanggal maupun bulan. Hari telah disepakati ulama hari Senin, tetapi tanggal dan bulannya diperselisihkan. Yang disepakati adalah hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka sekali lagi sungguh sangat mengherankan kaum muslimin yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengikuti petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadakan acara-acara yang subhanallah ya, mereka menyangka, beranggapan ini baik, ini adalah bukti kami cinta kepada Nabi. Perhatikan kalimat ini, bukti cinta kepada Nabi. Hei kalian, tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Nabi. Perhatikan di sini. Dan siapa yang memulai acara Maulid Nabi ini adalah daripada dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir kala itu. Mereka ini adalah sekte Syiah. Sekte Syiah, aliran Syiah, di mana kita tahu Syiah ini adalah orang-orang yang membenci para sahabat Nabi. Bahkan mengagung-agungkan Husain, yang bahkan disejajarkan kedudukannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Husain, ya Husain, ya Husain. Ya, kemudian umat Islam mengadopsi ya acara yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada umat Islam. Maka di sini untuk kita tahu sedikit tentang bulan ini, yaitu 12 bulan Rabiul Awal. Baik. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, ilmu itu penting dalam beramal. Jangan sampai kita lalai. Belajar mah udah saya sudah lama saya belajar. Duduk di majelis ilmu sudah sangat lama. Udahlah, untuk pelajaran tauhid, untuk pelajaran fikih, hanya butuh lihat ke YouTube, hanya butuh lihat ke media sosial. Antum itu melihat apa di sana? Bukan hanya cuma kajian-kajian, tetapi di sana disuguhkan
hiburan-hiburan yang bahkan bermaksiat. Kenapa tidak hadir ke majelis ilmu? Ya. Yang justru majelis ilmu itu bila kita hadir, ya, kita tahu keutamaannya. Di antaranya keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan hati kita, wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalathummus sakinah. Ya, akan memberikan ketenangan. Kita mau cari kedamaian dalam rumah tangga kita tapi enggak mau hadir kajian. Ya, suami istri enggak hadir kajian-kajian. Yang ada adalah apa? Cukup dengan duduk di rumah, melihat YouTube, melihat acara-acara yang enggak berguna, enggak berfaedah. Ya, bahkan menjerumuskan pada kemaksiatan. Akhirnya apa? Mencari kedamaian enggak diperolehnya, malah bahkan menjadi sebuah prahara rumah tangga. Hancur rumah tangganya. Sebabnya apa? Sedikit pun enggak tergerak hatinya untuk hadir pada majelis ilmu, taman-taman surga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, ini bukan kemauan kita, tetapi adalah Allah telah memberikan arahan kepada kita. Kalau kita menginginkan memiliki kemauan kebaikan, atas kebaikan yang kita ingin peroleh adalah kita ikuti. Ikuti apa? Apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, ingin menenteramkan, meneduhkan hati kita, tidak adanya hal-hal yang kita tidak inginkan, yang kita benci. Hadirilah majelis-majelis ilmu, apapun itu kajiannya. Jangan memandang diri kita ini sudah punya ilmu, udah cukuplah, saya nggak perlu lagi belajar seperti mereka. Ini sombong, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sombong. Justru kesombongan inilah adalah awal dosa daripada makhluk Allah, yang dimulai daripada iblis laknatullah. Iblis sombong kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan begitu di hadapan Allah. Membantah apa yang diperintahkan Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Merasa api itu lebih mulia. Sombong. Ya. Jangan seperti itu. Hadirilah kajian dimanapun berada kita. Sanggup hadir, hadiri. Jangan saat ketika ada kajian-kajian ilmiah yang diundang ustadznya dari luar. Undangan ustadz dari luar, subhanallah, sampai luar masjid. Giliran ustadz yang diundang adalah ustadz yang gak punya nama. Duduk di rumah, ngambil faedah yang lain, manfaat yang lain. Sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh pepatah Arab. Unzur ma qila wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Jangan lihat kepada siapa yang mengatakan. Ini sungguh sangat bertentangan, bertolak belakang. Kita belajar bukan karena Allah berarti hanya pada tujuan-tujuan tertentu, ingin ramenya. Ikhlasnya di mana? Kalau rame itu, lillahi ta'alanya di mana? Ini perlu kita singgung. Karena begitu banyak kaum muslimin yang hanya bisa duduk saat yang diundang adalah ustadz-ustadz yang punya nama, tersohor. Padahal kita perlu tahu di sini hadis Nabi kita sudah amalkan belum nih? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, udah beramal belum dengan hadis ini? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala adulukum, apakah kalian mau aku beritahukan sesuatu? Bila mana kalian hadiri taman-taman surga yang ada di dunia ini? Ada taman-taman surga yang Allah
ciptakan di dunia ini saat kita ini masih hidup. Ya. Para sahabat sungguh sangat bersemangatnya. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Sedikit-sedikit kita, ya itu untuk mereka, untuk saya nanti aja deh. Para sahabat bergegas bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia itu? Mereka sangat mengharapkan kebaikan, ya, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya dan Rasulullah pun menjawab, ya, Riyadul Jannah hilaqul ilm, hilaqul dzikr. Taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah halaqah ilmiah. Saat kita thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu, bukan di majelis ghibah, bukan di majelis apa? Gosip. Saat ini lagi rame-ramenya dengan gosip-gosip ini dan itu segala macam. Kita kemudian rame-rame melihat, mendengar dan seterusnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam ayatnya? Kamu suka dengan makan daging bangkai saudaramu? Kamu suka makan daging manusia? Kamu suka dengan makan daging bangkai? Jangan manusianya, daging bangkai. Ya. Ini tambah lagi dengan manusia. Maksudnya ghibah. Fakarihtumu. Pastinya kamu itu akan benci dengan makan itu. Ya. Subhanallah. Makanya di sini kembali lagi kita lihat, ya. Niatan kita dalam thalabul ilmi ini jangan dikalahkan kemauan keinginan kita yang ada di hati ataupun yang ada di pikiran kita. Kebanyakan hawa nafsu kita itu mengarahkan pada kejelekan. Enggak mau hadir ke majelis ilmu, duduk di rumah saja cukup dengan mendengarkan via YouTube kajian-kajian banyak. Oke. Antum dapat enggak keutamaan majelis ilmu? Tidak dapat. Karena yang disebutkan di dalam hadis, ya, atau yang disebutkan keutamaan menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah mereka yang hadir, yang sungguh-sungguh belajar duduk di majelis ilmu. Ya. Ini duduk di rumah akhirnya apa? Bergeser YouTube, akhirnya lihat berita-berita gosip. Ini sungguh sangat mengherankan. Ya. Jadi perlu untuk kita di sini menyadarkan tentang pentingnya belajar menuntut ilmu di majelis ilmu. Kapan itu? Saat kita punya keluangan waktu dan memang ada waktunya untuk hadir. Ya, ada waktu untuk kita hadirilah. Jangan hadir ketika apa? Ustadz-ustadz yang diundangnya dari luar. Antum selama ini belajar hanya untuk rame-rame doang. Bukan untuk menambah iman atau untuk menambah ilmu. Bismillah. Ya. Kajian-kajian sudah banyak di masjid ini. Dari hari Senin sampai hari Ahad, ketemu lagi hari Senin. Ya. Kajian-kajian banyak. Kemudian kita menganggap kajian-kajian sudah dipelajari. Ya Allah, ya Karim. Ya. Ini di mana kita? Semangat kita, di mana para sahabat yang punya keutamaan sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin. Kita ini enggak ada jaminan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Enggak ada jaminan. Siapa saja di antara kita berhak Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia masuk surga, berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimasukkan ke dalam neraka, wal a'yadu billah. Kita takut dengan neraka. Tapi kita tidak mau untuk thalabul ilmi. Belajar supaya kita dapat ketentraman, kedamaian, kebahagiaan.
Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Nabi kita yang mulia mengatakan adalah fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang menuntut ilmu dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang-orang yang di bawah kalian. Maksudnya adalah para sahabat. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam keutamaan menuntut ilmu, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Para malaikat itu membentangkan sayapnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, membentangkan sayap. Kita imani itu kan? Kita imani bahwa malaikat itu memiliki sayap, bukan sebagaimana manusia cuma jasad kita, tangan, kaki dan kepala seperti itu. Para malaikat itu punya sayap. Apa disebutkan di dalam hadis ini? Diletakkan sayap-sayap mereka pada apa? Orang-orang yang menuntut ilmu. Ridon li talibil ilmi. Ridho mereka ya para malaikat ini kepada penuntut ilmu. Subhanallah. Ridho, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ridho pada kita. Lah kita nggak mau diridhoi oleh para malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Kalau malaikat yang tidak maksiat ridho, Allah yang menciptakan malaikat itu lebih ridho, Pak. Ridho kepada kita. Ridho li talibil ilmi. Ridho kepada penuntut ilmu. Jangan lelah matanya, lelah badannya. Kalau kita turuti, lelahnya terus dibawa istirahat, sudahlah. Jadilah kita orang yang jauh daripada keutamaan dari menuntut ilmu. Jauh, sangat jauh. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka minta ampunan kepada orang yang belajar, yang menuntut ilmu. Subhanallah. Kira-kira kita punya dosa enggak? Banyak enggak? Sedikit atau banyaknya kita punya dosa. Sedikitnya aja itu adalah bersalah, apalagi banyaknya. Kemudian bagaimana caranya membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan hingga saat ini? Istighfar, minta ampunan kepada Allah yang punya segalanya. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Yang ada di langit, yang ada di bumi, minta ampunan bagi siapa yang menuntut ilmu, yang belajar. Subhanallah. Ini kita nggak ada tergerak hatinya sedikit pun. Ya Allah, semangat dalam belajar. Sekali lagi apa? Semangatnya untuk rame-rame. Kajian yang diundang adalah ustaz-ustaz dari luar, ustaz-ustaz yang populer. Antum ini belajar kok pilih-pilih. Nanti kalau antum dipilih untuk masuk neraka siap, kan gitu. Karena surga itu adalah bagi orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati, yang kita menginginkan surga. Ya. Yang ada di langit, yang ada di bumi minta ampunan. Bahkan ikan yang paling dalam di dasar lautan. Ikan apa? Ikan hiu, ikan paus, ikan-ikan yang paling dasar di dasar lautan itu minta ampunan atas orang yang menuntut ilmu. Ya, bahkan semut-semut pun yang ada di dalam sarangnya di rumah-rumahnya. Subhanallah, semut ada berapa jumlahnya? Lebih banyak dari manusia atau manusia lebih banyak dari semut? Ya. Bahkan yang paling besar daratan atau lautan yang paling besar lautan. Ikan-ikan itu semua minta ampunan kepada Allah atas orang yang belajar menuntut ilmu. Ini penyemangat kita. Jangan sampai lelahnya dibawa kita turutkan, diperturutkan. Kesibukan kita perturutkan. Ya,
Giliran yang tadi la ilaha illallah, ya, yang diundangi dari luar rame-rame, capek, udahlah, ayolah hadirlah. Undangan ustadz ini, ustadz itu, la ilaha illallah. Ya, ini sangat-sangat mengherankan. Ya, baik. Risalatul Ma'iyah. Ini sebenarnya kajian sangat berat ini, berbobot ini. Ya. Dipilihkan kitabnya, kutaibnya, judulnya Risalatul Ma'iyah. Ini subhanallah, ya, saya baca, saya pelajari. Wah, ini berbobot ini. Bisa nggak, sanggup nggak ini saya sampaikan kepada jamaah? Tapi harus, ya, kita mencoba dan memohon pertolongan dari Allah untuk dibukakan pemahaman kepada saya untuk disampaikan kepada jamaah sekalian. Ya, Risalatul Ma'iyah ini sungguh sangat berat, sekali lagi Anda bilang. Karena terkait daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus imani. Risalah itu adalah risalah, ya. Ma'iyah adalah kebersamaan. Risalah kebersamaan Allah. Risalah itu apa? Artinya surat, ya. Tapi lebih tepatnya apa? Pembahasan gitu, ya. Risalah ma'iyah, kebersamaan Allah. Telah banyak yang bertanya kepadaku, ini Syekh bin Baz, ya, seputar pertanyaan, ya. Ada orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di antara makhluk-makhluknya. Di antara makhluk itu Allah ada, ya. Wa mukhtalitun bihim, dan apa? Bercampur baur dengan mereka. Jadi Syekh bin Baz, ya, ditanya oleh para penanya yang bertanya tentang Allah. Jadi ada keyakinan sebagian umat Islam, ya, mengatakan bahwa Allah itu bersama makhluk, ada bersama makhluk di antara mereka, ya. Dan Syekh bin Baz menyebutkan wa anna dzalika huwa ma'nal ma'iyatul 'ammah, bahwasanya yang dimaksud atas kebersamaan Allah dengan para makhluknya, dengan makhluknya itu adalah kebersamaan maknanya secara umum. Maknanya ini makna secara umum, nanti akan dirunut, ya, ada makna secara khusus, ada makna secara umum. Ya, jangan sampai keliru nih, ya. Syekh bin Baz mengatakan makna yang tadi disebutkan adalah makna secara umum. Mereka membuat syubhat, ya, orang-orang yang mengatakan Allah bersama makhluk atau Allah berkolaborasi, ya, bercampur baur dengan makhluknya. Mereka buat syubhat dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi, wahai Muhammad, ya, engkau ada di sisi baratku. Maksudnya adalah apa? Kita lihat ini surat Al-Qasas ayat 44, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta" Kemudian di akhir ayat, wa ma kunta minasyahidin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kisah Nabi Musa ketika memperoleh perintah dari Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tur atau Bukit Tur, ya. Di Bukit Tur. Apa? Wa ma kunta bijanibil gharbi, dan engkau Muhammad tidaklah berada di sisi baratku.
Kemudian di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, ya. Dan engkau ya Muhammad tidaklah berada pada sisi mereka tatkala mereka mengundi dengan busur panah ketika menetapkan kepada siapa pengasuhannya Maryam. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat yang 44 ini. Dikatakan oleh Syekh Al-Asqar, yaitu Syekh Al-Asqar ini, Sulaiman Al-Asqar ini adalah mudarris, ya, guru tafsir atau dosen tafsir di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ya mendapatkan wahyu dari Allah ini bukan atas ucapan yang diucapkan, ya, membaca Injil kah atau berinteraksi dengan orang-orang Nasrani. Ya, disebutkan di sini wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, bahwa Rasulullah ini kalau kita perhatikan, ya, dengan syubhat mereka bahwa Nabi Muhammad SAW ini tidak bersama dengan mereka. Ya nggak mungkin kan? Nabi Muhammad lahir pada tahun 600 Masehi. Sedangkan kejadiannya Maryam ataupun kejadiannya Nabi Musa alaihissalam itu jauh sekali sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum. Ya Muhammad, engkau tidak berada di sisi mereka saat mereka mengundi kepada siapa pengasuhan Maryam ini. Ya Muhammad, engkau tidak berada di sisi baratku tatkala aku perintahkan Nabi Musa menerima perintah di Bukit Tur. Artinya apa? Nabi Muhammad menurut mereka itu adalah bersama, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, kata mereka dengan syubhatnya. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu kabar orang-orang terdahulu kalau bukan Nabi Muhammad itu adalah apa? Kemudian adalah Allah itu sendiri. Syubhatnya. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW disepakati tidak bisa membaca kan? Bagaimana membaca? Ya. Innahu ummiyun. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu buta huruf. Ini bukan celaan, ya. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad ini tidak mengada-ada atas risalah yang diembannya. Ini bukti Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW, mungkin dinyalain ya kipasnya biar agak dapat angin, ya. Silakan dinyalain. Yang 5 aja nggak apa-apa. Yang di sini juga mungkin. Barakallahu fikum. Jadi Nabi Muhammad enggak mungkin baca kitab Injil gitu kan. Dipelajari kemudian dikeluarkan dengan ucapannya Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga Nabi Muhammad itu berinteraksi dengan orang-orang Nasrani. Selama hidupnya kita lihat sirah Nabi Muhammad ini gimana? Apakah interaksi Nabi Muhammad dengan orang-orang Nasrani begitu intens? Kan enggak. Nabi Muhammad itu bersama orang-orang beriman, bersama para sahabatnya. Bagaimana mungkin justru orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ini memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad? Ya, memusuhi. Ya, bagaimana terjadinya peperangan antara bangsa Romawi dengan umat Islam? Ya, seperti itu. Wa makna dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun indahum. Dan maknanya dari ayat-ayat tadi ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersama mereka. Wa innama kana Allah taala bidzatihi ma'ahum, akan tetapi zat Allah lah yang bersama mereka. Li'annahu fi kulli makanin ala haddi qaulihim. Oleh karena itulah pada setiap tempat, ya,
Allah Subhanahu wa taala ada pada mereka. Ada pada ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Nabi Adam sampai kita saat ini Allah Subhanahu wa taala bersama umat manusia, bersama makhluk. Tapi ingat, ini adalah makna secara umum. Maknanya secara umum. Ya, nanti akan tahu kita. Kemudian ini merupakan perkataan atau ucapan yang jelek pemahamannya, asaul faham. Jelek faham. Daripada ayat yang tadi dibaca, daripada apa ayat yang didengarnya. Dari surat Al-Qasas ayat 44 dan surat Al-Imran ayat 44. Jelek pemahamannya. Ya. Perbuatan yang salah, rusak, yang menyelisihi akidah yang sahih. Akidah yang benar. Yang datang akidah sahih ini dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan keyakinan akidah as-sahihah ini adalah keyakinan yang dipahami oleh salafu hadhil ummah. Siapa? Para sahabat. Salafu hadhil ummah adalah para sahabat. Ra'aitu bayanal haqqi wa idah ma khufiya ala hadzal qa'il fi hadzal amril 'adzim. Aku melihatnya penjelasan yang benar, yang terang benderang, yang tidak ada yang menutupinya atas ucapan orang yang mengucapkan perkara besar ini. Ya, ini perkara besar, bukan main-main. Makanya tadi di awal anak katakan ini sebenarnya pembahasan yang sangat besar. Diserahkan ke anak, berat sekali juga ya. Yang mana ini terkait daripada asma wa sifat alladzi yata'allaqu bi asma'ihi wa sifatihi al-ulya. Yang mana pembahasan ini terkait daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan untuk dirinya sendiri ya di dalam Al-Qur'an, dan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan atas zat Allah di dalam hadisnya. Kalau kita ingin selamat memahami al-asma was sifat lillah ya, nama dan sifat-sifat bagi Allah, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada al-hadis. Jangan mengada-ada, ditahrifnya, di ini, di tamthilnya dan seterusnya. Akan kita dapatkan ya yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk menanyakan min ghairi takyifin wala tamthilin. Enggak boleh bertanya bagaimana Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana pendengaran Allah. Kalau kita bertanya seperti itu, maka akan dijawab laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak serupa dengan makhluk. Enggak serupa dengan sesuatu apapun yang Allah ciptakan, enggak akan serupa. Coba pikirkan bareng-bareng bersama-sama. Manusia yang ada di Afrika dengan manusia yang ada di Indonesia, apakah sama? Jawabannya tidak, secara bahasa maupun secara fisik. Apakah sama antara orang Indonesia dengan orang yang kulit merah seperti Indian misalnya? Ya, tidak sama. Kemudian kita beralih kepada makhluk Allah yang lain. Apakah sama antara manusia dengan kucing? Tidak sama, dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, enggak perlu ditanya. Ya, Allah kita imani memiliki pendengaran. Allah punya pendengaran, Maha mendengar. Allah memiliki penglihatan dengan kelayakan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita serupakan. Allah punya mata dong.
Matanya Allah bagaimana? Enggak boleh. Kita imani. Ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kita imani. Apa yang disebutkan di dalam hadis tentang Allah kita imani. Ya, tidak boleh ada keraguan-raguan. Kemudian telah tetap di dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'nya para salafus saleh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas makhluknya. Ana ulangi. Allah Subhanahu wa taala ya di atas makhluknya itu telah disepakati ya, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah maupun perkataan para ulama salafun as-salih. Telah sepakat bahwa Allah di atas makhluknya. Ya. Ba'inun minhum mustawin ala arsyihi istiwa. Allah itu ada di antara ya. Ba'inun minhum. Allah itu ada. Allah itu nyata. Tidak sebagaimana orang-orang yang waktu kemarin kita bahas tentang al-munharifun. Orang-orang yang menyimpang. Di antara penyimpangan umat Islam, umat manusia, di antara penyimpangan umat manusia adalah apa? Mereka mengingkari zat Allah. Mereka mengingkari adanya wujud Allah. Ya, Allah itu ada. Ini iman kita, ini imannya umat Islam, nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu atas keberadaan Allah. Allah itu nyata, Allah itu ada. Ya. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa. Ya. Allah itu istiwa di atas arsy-Nya dengan keagungan yang tidak boleh diserupakan dengan makhluknya dalam istiwanya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ya, ketika Allah menyebutkan istiwa, maka ini adalah istiwa yang layak, yang pantas untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Bagaimana manusia membutuhkan tempat. Iya enggak? Manusia butuh tempat, ruangan, ya. Bangunan seperti ini supaya menghindari daripada panas teriknya matahari. Itu manusia. Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah itu Al-Qadir, Allah itu Maha Kuasa. Ya, Allah itu Al-Aziz yang Maha Perkasa. Coba kira-kira pantas tidak kemudian kita menyerupakan Allah dengan makhluk dalam istiwa misalnya. Allah butuh pada tempat. Tidak. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya, sangat mampu bagi Allah mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya. Kemudian manusia datang mengingkari istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Lantaran apa? Mereka menyerupakan istiwanya Allah dengan istiwa makhluk atau butuhnya makhluk pada tempat. Wa huwa subhanahu ma'ahum bi'ilmihi la takhfa 'alaihi minhum khafiyah. Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dengan ilmunya. Nah, ini yang maknanya secara umum tadi. Makna umum ma'iyatullah, makna umumnya adalah ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang di atas maupun yang di dasarnya. Allah Maha mengetahui. Meliputi segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah. Bukan zatnya Allah, ilmunya Allah. Kita itu imani. Kita mengimani apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun apa yang telah ditetapkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dan inilah petunjuk penjelasan yang sangat ablag, yang sangat jelas, ya, petunjuk yang sangat jelas ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis
dan disepakati oleh para ulama salafus saleh. Enggak boleh kita mengada-ada ucapan begini dan begitu. Kayaknya begini nih maknanya. Enggak boleh. Al-Quran enggak boleh kita tafsirkan dengan akal-akal kita, enggak boleh. Sedikit pun, satu surat atau satu ayat pun, atau satu huruf, enggak boleh. Satu huruf saja dari Al-Quran enggak boleh kita mentafsir dengan akal kita, enggak boleh. Bisa-bisa kita celaka, tersesat dengan sebab tafsiran kita itu. Kemudian, dan dari dalil-dalil Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, di atas makhluknya, bersemayam di atas arsy-Nya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uhu. Kepadanya lah, kepada siapa? Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Ilaihi, kepada hi-nya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah lah al kalimut thayyib yas'adu al kalimut thayyib. Naik perkataan-perkataan yang baik, subhanallah. Naik, kalau naik itu apa? Ya ke atas. Mungkin enggak ke bawah naik. Enggak mungkin. Akal kita digunakan untuk memaknai, iya kan? Ayat yang kita pahami dari akal ini. Yang namanya naik itu mesti naiknya ke atas. Yas'adul kalimut thayyib, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik itu naik. Berarti kalau naik, Allah di mana dong? Di atas. Ya, wal amalus salih yarfa'uhu, dan amalan-amalan saleh yarfa'uhu, naik juga. Naik ke mana? Ya ke atas. Allah di mana berarti? Allah di atas. Dalam surat apa ini? Surat Fatir ayat yang ke-10. Kemudian dalam surat yang lain, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, surat Ali Imran ayat yang ke-55. Ya, idz qala Allahu ya Isa. Ya. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Musa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Musa, wahai Isa, Isa bukan Musa ya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu. Bukan maknanya wafat yang manusia diwafatkan ajalnya. Maknanya di sini adalah Allah menaikkan Nabi Isa dari bumi ke langit. Inni mutawaffika, ya, wa rafi'uka, ya, wa rafi'uka ilayya. Mutawaffika maknanya diwafatkan, maknanya adalah Nabi Isa dinaikkan dari bumi ke langit. Sampai detik ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, Nabi Isa masih hidup. Itu iman kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi Isa hingga detik ini masih hidup di langit dan akan turun ketika Dajjal melakukan fitnah-fitnahnya di permukaan bumi ini. Banyak yang tersesat, banyak yang terfitnah. Na'udzubillah min fitnatid Dajjal. Kita meminta pertolongan, minta perlindungan dari Allah, kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Ya, wa rafi'uka ilayya, dan dinaikkan ke langit kepadaku, ilayya, kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 55. Kemudian di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul, ya, kata makna ta'rujul itu maknanya naik juga. Para malaikat naik dan roh-roh juga naik. Maksudnya roh di sini adalah malaikat Jibril. Ar-roh ini mufrad. Ar-roh di sini maknanya adalah malaikat Jibril. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan malaikat Jibril itu naik
Kepada siapa? Ilaihi. Hi-nya kembali kepada siapa? Domir huwanya kepada Allah. Huwallah. Coba. Ini dalil dari Al-Quran sangat banyak sekali. Ya, dalam surat Al-Ma'arij tadi ayat yang keempat. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-59. Tsummastawa 'alal 'arsy ar-Rahmanu. Sampai kemudian dilanjutkan di ayat tersebut. Dan kemudian Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan ayat ke-17, Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu merasa aman? Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit bila mana kalian berbuat dosa kemudian Allah benamkan kalian ke dasar bumi? Yakhsifa bikumul ard. Dibelah, dibenamkan, ya. Dan kaum terdahulu ada yang dibenamkan seperti Qarun, ya, dan kaum-kaum terdahulu. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Atau apakah kalian merasa aman kepada zat yang ada di atas langit bila mana kalian berbuat dosa kalian tidak ditimpa dengan badai bebatuan? Terjadi enggak? Terjadi zaman dahulu. Ya. Hujan batu. Ya, kaum Nabi Lut ditimpa dengan hujan batu. Ya. Dan seterusnya. Dan firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Ar-Rahman yaitu sifat nama Allah, ya, bersemayam di atas arsy-Nya. Surat Thaha ayat yang kelima. Kemudian perkataan Fir'aun la'natullah yang Allah melaknatnya. Fir'aun ini adalah manusia yang apa? Manusia yang dia apa? Mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Aku Tuhan bagi kalian, wahai Bani Israel, wahai bangsa Mesir. Kala itu mereka katakan apa? Fir'aun mengatakan begitu. Fir'aun berkata, Ya Haman, ibn li sarhan la'alli ablughal asbabus samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Surat Ghafir ayat 36 ayat 37. Fir'aun mengatakan kepada ahli arsiteknya. Arsiteknya subhanallah. Jangan dikira kalau zaman dulu itu zaman batu, zaman tertinggal, zaman yang nggak tahu apa-apa. Ini arsiteknya Fir'aun, subhanallah. Namanya Haman, diperintahkan oleh Fir'aun untuk buat sebuah bangunan. Dibuatlah sebuah bangunan dan diperintah untuk bikin sebuah bangunan. Ibani sorhan la'alli ablughal asbab. Buatlah sebuah bangunan yang aku bisa membuka pintu langit sampai langit. Buatlah sebuah bangunan yang aku bisa berdiri di sana sehingga apa? Bisa membuka pintu langit. Asbabas samawat, pintu-pintu langit itu, dan aku bisa melihat. Fa'attali'a ilaha, ya, fa'attali'a ila ilahi Musa, dan aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dan sungguh aku menyangka bahwa Musa ini adalah orang yang berdusta. Ya. Ini surat Ghafir 36 37. Ini dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan di dalam Al-Qur'an maupun perkataannya Fir'aun yang menjelaskan bahwa Nabi Musa telah menjelaskan Allah, ya, Tuhanku adalah yang ada di atas langit. Kemudian apa Fir'aun ini
ingin membantah perkataannya Nabi Musa dengan apa, memerintahkan Haman supaya buat sebuah bangunan yang tinggi supaya Fir'aun ini bisa membuka pintu langit dan melihat Allahnya, Tuhannya Nabi Musa. Dan tapi di akhirnya apa? Wa inni la'adhunnuhu kadiba. Dan sungguhnya aku menyangka bahwa Musa ini adalah orang yang berdusta. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil dari as-sunnah, ya. Baik hadisnya hadis yang sahih maupun hadis-hadisnya yang hasan, yang tidak terbilang jumlahnya. Seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika di-mi'rajkan. Tahu ya kisahnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini penting bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, untuk kita belajar. Semangat paginya, lelahnya akan terbayarkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan ragu, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membalas atas apa yang kita upayakan di hari ini. Banyak sekali diantaranya kisahnya Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan kisah ya Ruqayyah di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rabbunallahu alladzi fis sama, Tuhanku Allah yang ada di langit. Taqaddasa ismuka, yang suci namamu. Amruka fis sama wal ard, dan urusanmu, perintahmu ya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ya tentang al-awal, yaitu ketinggian Allah, disebutkan wal arsyu fawqa dzalika, dan arsy-Nya Allah itu di atas segala sesuatu. Wallahu fawqa arsyihi, dan Allah di atas arsy-Nya. Ya. Jangan dilekatkan arsy-Nya Allah dengan Allah, karena di sini fauqa. Fauqa ini tidak antara benda yang satu dengan benda lain itu menempel. Ya. Apa disebutkan? Wallahu fauqa arsyihi, dan Allah di atas arsy-Nya. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan selain dari keduanya. Bahkan di dalam hadis yang sahih tentang wanita budak yang ingin dibebaskan oleh tuannya, ya, Nabi Muhammad SAW bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak ini menjawab, Allah fis sama, Allah di langit. Man ana? Kata Rasulullah, anta Rasulullah. Siapa saya? Engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengucapkan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Lepaskan dia, bebaskanlah dia, karena dia adalah wanita mukminah. Ya. Banyak sekali bapak-bapak sekalian, banyak sekali keterangan-keterangan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ya. Bila mana ada yang mengucapkan Allah berada bersama makhluk, ya, kita lihat. Amma istidlalu ba'duhum bil ayat, ya, al-madhkura anifan. Adapun penggunaan dalil-dalil mereka, ya, tentang Allah bersama makhluknya yang telah disebutkan dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, maka itu merupakan kebatilan yang batil. Abatalul batil, halaman 41 ya. Haitsu za'amu, di mana mereka menyangka ya dengan menggunakan ayat-ayat ini bahwa Allah itu ada dengan zatnya di bumi, di samping gunung Tur, bijani bitur. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Uluwan kabira, maha tinggi dan maha besarnya Allah Subhanahu. Ini para ulama itu sangat-sangat
berupaya membersihkan nama Allah, tanzihu asma'ihi wa sifatihi, daripada kerusakan-kerusakan pemikiran, pemahaman yang merusak hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas zatnya. Ya. Sungguh pembelaan mereka para ulama sejak dahulu hingga sekarang sangat begitu besar. Tidak membiarkan orang-orang mengada-ada melakukan suatu hal yang membuat manusia tersesat dengannya. Wa qad khufiya 'ala hadza qala anna al-ma'iyya naw'an, dan tidak tertutup dari apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan bahwasannya ma'iyah, kebersamaan Allah itu ada dua macam, 'amah dan khassah. Adapun yang khassah, ya khusus, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan dalam surat An-Nahl ayat 128. Dalam surat At-Taubah ayat 40, sesungguhnya Allah la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kalian. Janganlah kamu bersedih karena Allah bersama kalian. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya, masih banyak ayat-ayat yang serupa. Ya, disebutkan, fahuwa subhanahu ma'a anbiya'ihi wa ibadihil mu'minina muttaqina bin nasri wa ta'yidil i'anati wa taufiqi wa tasdidi wal kifayati wa ri'ayati wal hidayah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabinya, bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang bertakwa, itu dalam hal an-nasr, pertolongan Allah, wa ta'yid, ya, penjagaan Allah, wal i'ana, pertolongan Allah, wat taufik Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang bertakwa, supaya mereka beramal dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Allah memberikan taufik. Kita duduk di sini ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah karena taufik dari Allah. Yakini itu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Ini maknanya khusus. Maknanya adalah Allah memberikan kita taufiknya. Ya, wa tasdid sama maknanya. Wal kifayah wa ri'ayah wal hidayah dan seterusnya. Maknanya adalah sama. Maknanya adalah bahwa pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, ya, penjagaan Allah dan seterusnya adalah makna secara khusus bagi orang-orang beriman, bertakwa dan dari para nabinya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis riwayat Bukhari. Bila mana seorang hamba, ya, melakukan suatu amalan yang mendekatkan dirinya denganku dengan perkara yang sunnah an-nawafil, maka bila itu terjadi maka aku akan mencintainya hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Bila mana Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku menjadi tangannya ketika dia melakukan sesuatu dengan tangannya. Dan aku menjadi kakinya ketika dia melangkah dengannya. Walaysa ma'na dzalika an yakuna Allah subhanahu jawarihu lil 'abad. Bukan maknanya dari hadis ini disebutkan, bukan maknanya Allah, ya, bersama hambanya, ya, dan menyusup atau merasuk kepada jasad hambanya, merasuk ke dalam jasad hambanya, menjadi tangannya tangan Allah, pendengarnya pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah. Bukan begitu. Maknanya adalah apa? Innamal murad tasdiduhu wa taufiquhu fi jawarihil abdi kulliha.
Maknanya bukan tadi, ya, bukan merasuk kepada jasad hambanya, zat Allah kepada hamba. Melainkan apa? Melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik. Allah memberikan hidayah, petunjuk untuk hamba tersebut berada di jalan yang benar. Kama tafassara dzalika riwayatul ukhra haitsu qala subhanahu fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtisu wa bi yamshi. Fa audahu bi hadza subhanahu anna al-murad min qawlihi kuntu sam'ahu ila akhir hadits taufiqihi wa tasdidihi wa hifdhihi lahu min al-wuqi' fi ma yubghiduhu yaghdabuhu fi ma yaghdabuhu, ya. Maknanya ya seperti tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi dijelaskan di atas, kemudian hadis yang tadi kemudian dijelaskan, bukan maknanya adalah Allah merasuk kepada jasad makhluknya. Bukan tangannya menjadi tangan Allah, penglihatannya menjadi penglihatan Allah. Bukan. Maknanya adalah apa? Ketika dia melakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanallah. Ini harus kita pahami bersama, bukan sebagai pemahamannya orang-orang yang memahami Allah bersama makhluk manunggaling kawula Gusti. Allah itu bersama makhluk, merasuk sukma, ya, wahdatul wujud, ya, pemahaman keliru, dan dikatakan oleh para ulama bahwa pemahaman tersebut pemahaman kufriyah, kharijul minal millah, keluar dari agama Islam. Subhanallah, tegas ulama menjelaskan tentang pemahaman yang merusak ini, bahwa bila mana ada yang mengatakan Allah bersama makhluk, Allah bersama aku bersama Allah, ya, aku adalah Allah, aku adalah Allah adalah aku, atau misalnya ta'ala Allah, ya, mengatakan anjing itu adalah Allah, ya, ini sungguh sangat penghinaan atas zat Allah Subhanahu wa taala, uluwan kabira, yang maha tinggi lagi maha besar. Jelas ya sampai di sini bahwa untuk yang khusus maknanya adalah penjagaan Allah kepada para nabinya, kepada orang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya adalah Allah memberikan taufiknya supaya mereka berada di atas rel, di jalan yang Allah telah gariskan, supaya mereka selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini paham? Untuk yang masalah ma'iyah Allah yang khusus. Nah, kembali sekarang kita beralih kepada ma'iyah Allah yang bersifat umum. Wa amal ma'iyatul 'amma fa ma'naha al-ihatatu tamma wal 'ilm. Makna daripada ma'iyah kebersamaan Allah, ya, yang umum maknanya adalah ihatah, meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dengan ilmu Allah. Ilmunya Allah itu bagaimana, Pak? Kalau ilmu kita ini terbatas, Pak. Kalau saya paham bahasa Arab, belum tentu saya paham bahasa Inggris. Kalau bapak-bapak paham ilmu kimia, belum tentu bapak-bapak paham bahasa Arab, dan seterusnya. Adapun ilmu Allah ihatah, meliputi segala sesuatu. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan ilmu itu sendiri. Ilmu daripada yang kita pelajari itu adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. Bagaimana kalau kita mempelajari sesuatu kalau nggak ada Allah? Makanya iman kita adalah Allah itu ada. Ya, tidak sebagaimana manusia yang meyakini Allah itu tidak ada. Hidupnya ya hidup begitu aja, mati ya mati begitu aja, nggak ada pertanggungjawabannya, nggak ada surga dan neraka. Ini adalah kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian, jadi secara umum, ya, ma'iyah kebersamaan Allah, ya, maknanya secara umum adalah Allah melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Barangkali nanti setelah
ini kita hentikan azan sebentar, kita lanjutkan. Ya, bagaimanapun juga penting ini untuk disampaikan. Ya, kalau enggak tuntas kayaknya gimana gitu ya. Insyaallah masih ada waktu, kita lanjutkan dulu. Begitu nanti bunyi tanda waktu masuk sholat zuhur, kita hentikan sejenak, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Nah, kemudian wa hadhihi al-ma'iyyah hiya al-madhkura fi ayatin katsirah. Ya. Dan kebersamaan Allah ini telah disebutkan di dalam ayat-ayatnya yang banyak, sebagaimana firman Allah Ta'ala ya di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Baik, kita hentikan dulu sejenak untuk mendengarkan azan. Nah, silakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk ma'iyah al-'amah, ma'iyah secara umum, maknanya adalah Allah melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Dijelaskan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma." Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, halaman 43 di buku yang kita miliki. Ya. Sesungguhnya ya, supaya kalian mengetahui, lita'lamu annallaha, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa, mampu. Annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu, ilmui. Ya, makanya di sini kalimat berilmu, belajar, menuntut ilmu ini sangat-sangat luar biasa. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya perintah untuk kita berilmu, mengilmui, memahami, mempelajari, mencari tahu. Ya, bukan duduk-duduk enggak ada usahanya. Bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya Allah melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rabb selainnya. Ya, maksudnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Dia yaitu Allah. Allah memulai di dalam ayatnya ini dengan ilmu dan diakhirinya dengan ilmu. Wa khatamuha bil ilmi liya'lama ibaduhu anna al-murada bidzalika ilmuhu subhanahu bi ahwalihi wa sa'iri su'unihim. Ya, supaya apa? Supaya hamba-hambanya memahami, mengetahui bahwa maksudnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu melingkupinya. Tidak maksudnya Allah Subhanahu wa taala mukhtalitun bihim fi buyutihim wa hamamatihim wa ghairi dzalika min amakinihim, ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Tidak maksudnya adalah Allah itu bercampur baur dengan makhluk, dengan mereka di rumah-rumah mereka, di kamar di tempat buang hajat, ya, atau di tempat-tempat selain itu. Ya, sungguh ini merupakan kedustaan, sungguh ini merupakan jeleknya perkataan atas Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak di tempat buang hajat. Allah enggak di tempat kotoran, Allah enggak di tempat kemaksiatan dan seterusnya. Ya, kalau dikatakan Allah bersama makhluk di setiap tempat, berarti Allah ada di mana-mana. Allah enggak cuma di tempat yang ada di masjid, tapi Allah juga ada di tempat yang kotor. Ini subhanallah. Maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Ya, sangat tidak mungkin bila mana Allah itu ada di tempat-tempat yang kotor tadi. Kemudian di bawahnya, wa idza tabayyana hadza fa innahu la yu'khadhu min qawlihi wa huwa ma'akum. Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat yang keempat. Maka apabila ini menjelaskan
ya, tidaklah diambil perkataan Allah, firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, dan dia bersama kalian, wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian. Wa ma jaa fi ma'na minal ayati annahu mukhtalitun mumtazijun bil makhluqat. Bukan maknanya adalah Allah itu apa? Mukhtalit, bersama, bercampur baur, ya, bermanifestasi dengan makhluk, ya, sebagaimana tadi yang diucapkan adalah keyakinan manunggaling kaula Gusti atau wahdatul wujud. Ini keyakinan sesat, menyesatkan, dan kufriyah, kufur, ya, sangat tidak benar. La zahiran wala haqiqah, enggak secara zahir maupun secara hakikatnya. Wala tadullu lafdhuhu ma'a ala anna ala hadha biwajhi minal wujuh wa ghayatu ma tadullu alaihi al-musahaba wal muwafaqah wal muqarana fi amri minal umur wa hadha al-iqtiran fi kulli mawdi'in bihasbihi. Qala Abu Umar Talamnuki rahimahullah, ya, susah bacanya ini. Ajma'ul muslimun min ahli sunnati ala anna ma'na qawluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahwu dzalika minal Qur'an annahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fawqa as-samawati bi dzatihi mustawin ala 'arsyih kama nataqa bihi kitabuhu wa ulama'ul a'imma wa ayanul a'imma minas salafi lam yakhtalifu anna Allah ala 'arsy fawqa as-samawati. Nah ini, ya, bukan maknanya bahwa ma'a di sini difahami sebagaimana yang difahami orang-orang yang keliru dalam memahami makna ma'a. Allah bersama kalian, wa huwa ma'akum. Artinya Allah bermanifestasi, ya, berjism dengan makhluk. Tidak, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar, telah sepakat kaum muslimin dari ahlu sunnah bahwa makna firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, surat Al-Hadid ayat yang keempat, maknanya adalah annahu ilmuhu, bahwa maknanya adalah ilmunya Allah, bukan zatnya sekali lagi, tetapi ilmunya Allah, ya. Kalau tadi yang khusus maknanya adalah apa? Taufiknya, apa? Hidayahnya, apa? Pertolongannya, dan seterusnya. Adapun secara umum maknanya adalah apa? Kebersamaan Allah, maknanya adalah ilmunya melingkupi segala sesuatu. Ya, telah sepakat ulama, ya, telah sepakat bahwasanya apa? Dari ahlu sunnah wal jamaah, makna Allah bersama kalian dimanapun kalian berada adalah ilmunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fawqas samawati bidzatih, dan Allah di atas langitnya, ya, dengan zatnya. Allah itu ada di atas langit. Sekali lagi nggak nempel, ya, nggak iltisaq, nggak nempel. Sebagaimana makhluk itu butuh pada tempat, Allah nggak butuh pada makhluk, ya, tidak butuh pada makhluk. Kitalah yang butuh, kitalah makhluk yang butuh pada Allah. Mustawin ala arsy, dan istiwa di atas arsy-Nya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan ucapan para ulama umat ini, dan telah dijelaskan oleh para imam dari salafun as-salih, yang tidak ada perselisihannya bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Arsy-Nya Allah itu di atas langit. Di atas langit ketujuh ada arsy-Nya Allah, ya. Jangan kita bilang arsy-Nya Allah di atas langit pertama, bukan. Arsy-Nya Allah ada di atas langit yang ketujuh. Jadi bertingkat, langit pertama, kedua, ketiga hingga ketujuh. Setelah itu arsy-Nya Allah, ya. Setelah itu arsy-Nya Allah. Wa qala Abu Nasr As-Sajazi a'immatuna ka Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Hammad bin Salam wa Hammad bin Zaid wa Sufyan bin Uyainah wal Fudail wa bin al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq wa muttafiquna ala anna Allah subhanahu bi dzatihi fawqa al-'arsy wa ilmuhu bi kulli makanin. Ya. Berkata Abu Nasr As-Sajazi bahwa
para ulama, ya, para imam kami, para ulama maksudnya imam kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Hamad bin Salama, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Fudail, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan semuanya para ulama ahlu sunnah bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala secara zatnya fauqal arsy, di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu bi kulli makanin, dan ilmunya lah yang ada di setiap tempat. Itu. Ya. Jadi keliru bagi orang-orang yang mengatakan Allah itu bersama makhluk. Ini terbantahkan dari makna yang tadi disebutkan secara khusus maupun secara umum. Kemudian sedikit lagi, ya. Wa qala Abu Umar ibnu Abdul Bar ajma'ul ulama as-sahaba wa tabi'in alladziina hamala anhum at-ta'wil qalu fi ta'wil qawlihi ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum al-ayah wa huwa 'alal 'arsy wa 'ilmuhu fi kulli makan wa ma khalafahum fi dzalika ahadun yahtajju bi qawlihi. Berkata Abu Umar bin Abdul Bar, telah sepakat para ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang mereka membawakan atas pendalilan orang-orang yang mentakwil bahwa Allah itu bersama makhluk dengan ayat surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7, ya. Dalam ayat yang ke-7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang yang berkata-kata, 3 orang yang mengucapkan kata-kata rahasia, 3 orang kecuali Allah bersama mereka yang keempat. Tidaklah ada yang bersama 5 orang dengan perkataan yang rahasia melainkan Allah yang ke-6 dan seterusnya, ya. Apa kata Abu Umar ibnu Abdul Bar, ya, bahwasannya Allah 'alal 'arsy, Allah secara zatnya di atas arsy-Nya, dan ilmunya di setiap tempat. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmu Allah pada setiap tempat. Tidak ada yang menyelisih mereka dalam hal ini, kecuali kalau mereka menyelisih harus bawakan bukti, harus bawakan dalil, bukan cuma sekedar ungkapan mereka, ucapan mereka, fikrah mereka, ya. Bahkan para ulama telah tegas dengan dalil yang kuat tentang ma'iyatullah, keberadaan Allah, kebersamaan Allah, ya. Dalam artian apa? Secara khusus dan secara umum. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya, menjelaskan di dalam tafsirnya makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, adalah apa? Adalah raqibun alaikum. Allah memperhatikan gerak-gerik kalian. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Syahidun ala a'malikum haitsu kuntum wa aina kuntum, menjadi saksi, menyaksikan amalan-amalan kalian dimanapun kalian berada, pada saat apa kalian saat itu berada, di daratan maupun di lautan, pada malam hari maupun siang hari, di rumah maupun di gua, ya. Semuanya sepakat bahwa yang dimaksud, ya, oleh Ibnu Katsir dijelaskan adalah apa? Semuanya itu adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, ya, keberadaan Allah atas makhluknya adalah maknanya secara khusus adalah hidayah, taufik, dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sesuai dengan rel yang Allah telah tetapkan. Sedangkan kebersamaan Allah secara umum maknanya adalah ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jangan sampai kita terbingungkan dengan ungkapan mereka. Ini ada di dalam ayatnya,
sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadi. Itu adalah ilmu Allah. Ya. Adapun dari tadi yang hadis yang disebutkan tangannya adalah tangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, itu adalah petunjuk, hidayah, taufik untuk supaya makhluk, untuk supaya hamba itu lempeng jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya untuk selalu diingatkan, semangatlah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kemuliaan. Tidak ada jalan untuk